Selamat pagi teman-teman yang diberusaha. Perkenalkan, nama saya Faris Putrajawane, NPM 12 11 4201 121 019, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan dengan dosen pengampu Ibu G. Wakano. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem neurobehavior atau sistem saraf. Neurobehavior atau sistem saraf adalah jaringan yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan tubuh. Sistem saraf juga merupakan struktur yang berdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon untuk memelihara fungsi tubuh. Sistem saraf ini pada manusia memiliki sifat mengatur yang sangat kompleks. Sistem saraf juga menerima berjuta-juta rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Semua rangsangan tersebut akan bersatu untuk dapat menentukan respon apa yang akan dibentuk oleh tubuh. Saraf juga akan mengkoordinasikan setiap tindakan bagian tubuh dengan mengirimkan sinyal ke berbagai bagian tubuh bersama-sama. Setiap organ ini bertanggung jawab untuk mengendalikan tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Fungsi saraf yang paling utama adalah untuk menerima, mengelola, dan menyampaikan rangsangan dari semua organ. Bagian-bagian sistem saraf. Secara umum, sistem saraf terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, otak, kedua sumsum tulang belakang, dan yang ketiga, sel-sel saraf. Yang pertama, otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di dalam tubuh, mulai dari gerakan, sekresi atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi hingga emosi. Otak juga adalah suatu alat tubuh yang sangat penting karena merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh. Jaringan alat dibungkus oleh selaput dan tulang tengkorak yang kuat dan terletak di dalam kafum krani. Otak dibungkus dari 3 selaput otak atau mendingan yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Otak mengapur dalam suatu cairan untuk menunjukkan otak yang lembek dan halus. Cairan ini bekerja sebagai penyerap goncangan akibat pukulan dari luar kepala. Selaput otak atau mendingan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama urameter, yang kedua arachnoid, dan yang ketiga diameter. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagai rangsangan yang sifatnya refleks melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Sumsum tulang belakang ini adalah jaringan lemak yang berada di tengah tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan tempat diproduksinya sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Tanpa sel darah merah yang diproduksi di tulang belakang, tubuh Anda tidak akan berfungsi dengan baik. Yang berikut atau yang ketiga, sel saraf atau neutron. Sel saraf atau neutron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nerves kranial, semua nerves spinal, dan cabangnya. Fungsinya sebagai pengantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik orang maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Setelah mengetahui bagian-bagian umum dari sistem saraf, dalam bagian ini sistem saraf dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sistem saraf pusat dan yang kedua sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat adalah mengendalikan seluruh pengaturan dan pengelola rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respons yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf ini terdiri dari beberapa fungsi dan bagian, yaitu 1. Fungsi sensorik, 2. Fungsi motor, 3. Fungsi somatik. Kesimpulan, saraf adalah salah satu bagian tubuh yang paling penting dan berguna untuk menggerakkan tubuh. Karena tanpa saraf, manusia tidak dapat bergerak atau tidak berfungsi. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang sistem saraf.